Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran matematika masih dengan pembahasan yang sama, yaitu bab persamaan garis lurus. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar bab persamaan garis lurus dengan pokok bahasan mengenal konsep persamaan garis lurus dan menggambar persamaan garis lurus, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari persamaan garis lurus dengan pokok bahasan gradien garis. Baik, apa itu gradien? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah pesawat. Saat pesawat lepas landas atau ingin mendarat, pesawat itu memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan dengan sempurna. Nah, salah satu perhitungan matematika yang dapat diaplikasikan dalam menentukan kemiringan badan pesawat saat lepas landas atau mendarat itu akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Perhatikan juga gambar berikutnya. Jika kita anggap lintasan yang dilalui pesawat adalah suatu garis lurus, maka saat pesawat bergerak menuju udara, pesawat akan berjalan lurus ke atas dengan kemiringan tertentu. Begitu juga saat pesawat kembali menuju ke darat. Nah, kemiringan pada garis lurus ini dalam matematika itu disebut dengan yang namanya gradien. Maka dari ilustrasi gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus atau derajat kemiringan suatu garis terhadap sumbu X. Dan biasanya gradien itu dinotasikan dengan M. Selanjutnya, menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan gradien dari grafik garis lurus. Gradien garis itu dapat ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Komponen Y itu berarti komponen-komponen yang ada di sumbu Y. Yang bentuk sumbu Y itu adalah vertikal, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Dan komponen X itu adalah komponen-komponen yang ada pada sumbu X. Sumbu X itu bentuknya yang horizontal, dari kiri ke kanan. Rumus gradien itu yaitu M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X, atau selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X. Contoh, tentukan gradien garis dari grafik di samping. Ini adalah garis AB. Dari grafik ini diketahui dua titik, di mana titik A dengan koordinat negatif 6, negatif 2, dan titik B dengan koordinat 2,7. Maka, untuk menentukan gradien dari garis AB ini, kita menggunakan rumus M sama dengan selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X. Y2-nya kita anggap titik keduanya itu titik B, titik pertamanya itu titik A. Maka Y2 itu 7 dikurangi Y1-nya negatif 2. 7 dikurangi negatif 2. Sedangkan X2-nya itu 2 dikurangi X1-nya negatif 6. 2 dikurangi negatif 6. Maka hasilnya 9/8. Jadi gradien dari gambar di samping adalah 9/8.
Baik, selanjutnya, contoh selanjutnya, tentukan gradien garis berikut. Di sini ada sebuah gambar garis AB, tapi di sini tidak diketahui titik koordinatnya dan sumbu koordinat kartesiusnya. Maka untuk menentukan gradiennya, perhatikan garisnya. Jika grafik garis dari kiri ke kanan itu bentuknya naik, dari kiri ke kanan naik, kalau ini bentuknya turun ya. Jika grafik garis dari kiri ke kanan naik, atau garisnya itu miring ke sebelah kanan, maka gradiennya itu pasti positif. Dan jika grafik garis dari kiri ke kanan itu bentuknya turun, dari kiri ke kanan ini turun, maka atau miring ke kiri, maka gradiennya itu negatif nilainya. Maka untuk menentukan gradien garis ini, kita lihat delta Y per delta X-nya. Delta Y kita lihat berarti yang bentuknya vertikal. Dari titik A turun sampai sejajar dengan titik B. 1, 2, 3. Ini adalah delta Y. Delta Y-nya adalah 3. Dan dari sini kita cari delta X-nya menuju ke titik B. Jadi horizontal ya. 1, 2, 3, 4. Delta X nilainya 4. Karena garisnya itu dari kiri ke kanannya itu turun atau bentuknya itu miring ke kiri, maka gradiennya positif. Maka nilai gradiennya itu delta Y-nya 3 satuan, delta X-nya 4 satuan, dan bentuk garisnya itu turun, dari kiri ke kanannya itu turun, maka nilainya negatif. Jadi gradien dari garis AB itu negatif 3/4. Selanjutnya yang kedua, menentukan gradien suatu garis yang melalui dua titik. Rumus yang dipakai masih sama, yaitu selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik P 3,4 dan Q 5,4. Jadi di sini soalnya yang diketahui adalah dua titik koordinat. Maka kita pakai rumus gradiennya. Kita anggap titik pertama itu adalah titik P. Titik keduanya itu adalah titik Q. Maka di titik P, X1-nya itu 3, Y1-nya 4. Q itu titik yang kedua, X2-nya itu 5, dan Y2-nya itu negatif 4. Kita tinggal substitusikan nilai koordinat ini, yaitu Y2-nya negatif 4, dikurangi Y1-nya 4, dibagi dengan X2-nya itu 5, dikurangi dengan X1-nya itu 3. Maka hasilnya negatif 8 dibagi dengan 2, sama dengan negatif 4. Jadi gradien garis yang melalui titik P 3,4 dan Q 5,4 adalah negatif 4. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan gradien garis. Gradien dari suatu persamaan garis dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah C dan bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan gradien garis dari persamaan berikut. Yang pertama, persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Yang kedua, negatif 2Y sama dengan X ditambah 1. Dan yang ketiga, 2X dikurangi 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Untuk menentukan gradien dari suatu persamaan garis, maka kita lihat bentuk persamaan garisnya. Yang pertama kita lihat, Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Kalau bentuk persamaannya sudah sama, atau bentuknya itu
sama dengan bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, maka kita bisa langsung menentukan gradiennya berapa. Gradiennya itu adalah koefisien dari X. Maka di sini gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 5 yaitu sama dengan negatif 2. Yang kedua, persamaan garis negatif 2Y sama dengan X ditambah 1. Ini bentuknya sudah hampir sama dengan bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Tapi lihat, koefisien Y-nya di sini masih negatif 2. Maka kita harus menjadikan koefisien Y-nya itu menjadi 1. Maka untuk menjadikan koefisien Y-nya 1, kita bagi dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi dengan negatif 2 itu 1, jadi 1Y. Sama dengan di sini koefisien X-nya 1, jadi 1 dibagi dengan negatif 2. Negatif 1/2X. 1 dibagi negatif 2, itu negatif 1/2. Ini bentuknya sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Maka gradiennya bisa kita lihat yaitu negatif 1/2. Yang C, yang terakhir, 2X dikurangi 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini bentuk persamaannya yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka kita perlu merubah dulu ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Caranya yaitu dengan meletakkan nilai yang mengandung variabel Y itu di ruas kiri dan meletakkan nilai yang tidak mengandung variabel Y itu di sebelah kanan. Maka negatif 4Y sama dengan 2X. Kita pindahkan jadi negatif 2X dan negatif 2X plus 1 kita pindahkan jadi negatif 1. Di sini variabel koefisien Y-nya masih negatif 4. Kita jadikan 1, maka dibagi dengan negatif 4. Jadi negatif 4 dibagi negatif 4 itu Y sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 4X. Negatif 1 dibagi dengan negatif 4. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 1/2X ditambah 1/4. Maka di sini sudah bisa kita lihat berapa gradiennya. Gradiennya yaitu M sama dengan 1/2. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.